Mr. Zuckerberg registered the domain name to Facebook via Network Solutions. Facebook, siapa sih yang tidak mengenal salah satu platform digital terkenal ini? Platform yang bukan hanya digunakan sebagai media sosial antar teman ataupun mencari jodoh saja, melainkan juga bisa untuk berbisnis produk-produk mereka di Facebook. Kali ini kita akan membahas alur film yang diangkat dari kisah nyata pendiri platform digital Facebook, yaitu Mark Zuckerberg, yang dimana semua yang berawal dari kisah percintaannya si Mark yang dicampakkan oleh pacarnya saat masih kuliah, dan juga adanya sisi gelap dalam pembuatan platform Facebook, serta karakter jiwa entrepreneurship yang ditunjukkan oleh Mark. Oh ya, alur film ini menggunakan setting waktu maju dan mundur. Dan biar kalian gak kebingungan nontonnya, kita pakai setting waktu maju saja ya, biar kalian mudah paham isi filmnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Bu Siti jualan kancut 10.000 dapat 3. Inilah dia, The Social Network. Cut, kecut. This is pathetic. Pada tahun 2003, saat Mark Zuckerberg masih muda, yang diperankan oleh Jesse Eisenberg, sedang berbincang dengan pacarnya di sebuah kafe, yaitu Erica Albright, yang diperankan oleh Rooney Mara. Erica memiliki sosok idaman bagi semua pria, yang dimana dia memiliki pikiran yang simpel dan setia dalam berhubungan. Bahkan, saat Mark sedang membahas bahasa pemrograman yang tidak dimengerti oleh Erica, Erica tetap memperhatikan si Mark. Tetapi di saat Erica membahas mengenai hubungan sosialnya, Mark malah tidak menghargainya dan melontarkan kata-kata yang ngebuat si Erica tersinggung dan sudah tak tahan lagi dengan sikap Mark. Hingga akhirnya hubungan mereka pun putus. Sesampainya di sana, Mark yang merasa disakiti dan dicampakkan oleh pacarnya, dia pun menuangkan rasa sakit hatinya dengan menulis blog yang menceritakan semua kejelekan mantannya. Entah itu ukuran teteknya ataupun mantannya sangean. Pokoknya isi blognya itu berisi hinaan terhadap mantannya. Ketika Mark telah puas meluapkan sakit hatinya, dia pun mencoba melakukan sesuatu agar cepat move on dari sang mantan. Tiba-tiba dia mendapatkan ide untuk membuat situs bernama FaceMash, yang dimana situs tersebut dibuat untuk meranking cewek-cewek di kampusnya berdasarkan keseksiannya. Lalu tiba-tiba datanglah sahabatnya Eduardo yang diperankan oleh Andrew Garfield, yang datang menghibur Mark setelah membaca curhatan sakit hatinya di blog. Tapi Mark tidak membutuhkan hiburan dari Eduardo, dia hanya butuh bantuannya untuk bikin situs FaceMash. Meskipun awalnya Eduardo ragu karena pembuatan situs tersebut dapat melanggar privasi dan penyebaran nama baik cewek-cewek di kampusnya. Tapi akhirnya dia mau demi permintaan sahabatnya dengan memberikan algoritma dalam ranking tingkat keseksian mahasiswi Harvard. Di sini bukan hanya Eduardo yang membantu, tapi dua teman sekamarnya Mark yang jago IT lainnya juga turut membantu membangun situs tersebut. Mark beserta temannya mulai membangun situs tersebut, dimulai dengan mengumpulkan foto-foto cewek dengan meretas database kampusnya sendiri. Intinya dalam situs tersebut ada 2 foto mahasiswi, yang dimana audiens disuruh memilih salah satu di antara 2 foto itu yang mana yang lebih seksi. Kurang lebih seperti itulah cara kerja situsnya. Sampailah di mana situs itu dirilis ke publik, hari itu pun situs tersebut langsung viral dan heboh di kalangan para cowok Jonas yang berbondong-bondong mengunjungi situs tersebut hingga akhirnya situs tersebut dibanjiri 2.200 pengunjung hanya dalam waktu 2 jam. Lalu sampailah di mana si mantan ngebaca tulisan blog si Mark. Si mantan pun langsung nangis terseduh-seduh setelah membaca blog Mark yang tak percaya bahwa Mark bisa ngelokin hal itu kepadanya. Hari itu pun menjadi hari terburuk bagi si mantan. Bukan hanya si mantan sesak karena kicauan Mark di blog, tapi dia juga menjadi bahan bulian di kampusnya. Serta seluruh mahasiswi Harvard dibuat marah karena situs tersebut dinilai merendahkan mereka. Pada akhirnya Mark pun dimusuhi seluruh mahasiswi di kampusnya, serta pihak kampus pun akhirnya menindaklanjuti perkara Mark yang telah meretas database Harvard. Namun di sidang itu bukannya Mark merasa menyesal ataupun meminta maaf atas perbuatannya, tetapi dia malah bangga karena telah berhasil meretas keamanan sistem database Harvard yang diyakini tidak mudah untuk membobolnya. Mark pun berakhir mendapatkan masa percobaan akademik selama 6 bulan. Di sisi lain, popularitas FaceMash yang hanya dibuat dalam waktu semalam itu telah menarik perhatian si kembar bersaudara, yaitu Cameron dan Taylor, serta mitra bisnis mereka, Divya. Mereka bertiga lantas berencana menawari Mark bergabung untuk menjadi programmer dalam situs ciptaan mereka yang mereka namai dengan Harvard Connection, jejaring sosial yang dibuat untuk mencari teman berkencan. Mark sempat menyindir ide mereka yang menurutnya tidak berbeda dengan Friendster ataupun MySpace. Tapi tawaran kerjasama tersebut akhirnya diterima oleh Mark. Tak
Tak lama kemudian, Mark mengutarakan idenya kepada Eduardo untuk membuat situs di jaring sosial yang dapat digunakan oleh mahasiswa Harvard, yang diberi nama The Facebook. Mark menjelaskan bahwa nanti The Facebook, seseorang dapat men-sharekan informasi personal ataupun aktivitas sosial mereka di kampus secara online. Alasan Mark mendatangi Eduardo terlebih dahulu karena Mark butuh investasi dari Eduardo untuk menyewa server agar membuat situs tersebut online dengan harga sebesar $1.200 dengan pembagian saham perusahaan 70/30. Mark 70% dan Eduardo 30%, serta menjadikan Eduardo sebagai CEO founder. Mark pun langsung setuju saat itu juga. Hanya dalam waktu beberapa hari, di tanggal 11 Januari 2004, Mark akhirnya dapat menyelesaikan websitenya lalu mendaftarkan domain The Facebook via Network Solution. Tetapi setelah 1 bulan setelah mendaftarkan domain situsnya, Mark merasa masih ada yang kurang dari situsnya dan membuatnya stres sampai tidak bisa tidur. Hingga pada akhirnya saat teman Mark menghampirinya dan bertanya mengenai status single tidaknya mahasiswi yang diincar oleh temannya, mendengar hal itu, Mark akhirnya mengerti apa yang kurang dari situsnya, yaitu status hubungan user The Facebook. Mark pun bergegas kembali ke asrama untuk menambahkan jendela status hubungan ke dalam situsnya, dan akhirnya The Facebook pun siap untuk di-online-kan bersama Eduardo. Mark pun meminta Eduardo untuk mengirimkan situsnya ke seluruh alamat email anggota klub Phoenix yang diikuti oleh Eduardo. The Facebook pun mulai memperlihatkan kemajuan dalam usernya. Divya yang akhirnya mengetahui The Facebook dari teman kencannya merasa The Facebook merupakan idenya yang dicuri oleh Mark dan bergegas memberitahu si kembar. Cameron dan Divya pun ingin segera menuntut Mark saat itu juga. Namun saat itu Taylor melarangnya, yang yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah ini selayaknya Harvard gentleman tanpa melewati pengadilan. Pada saat kuliah umum yang dibawakan oleh Bill Gates, Eduardo berkenalan dengan Christy Lee dan Alice. Kedua gadis itu mengundang Eduardo dan Mark ke sebuah bar untuk mempererat hubungan mereka. Saat di bar, Mark tak sengaja melihat mantan pacarnya di sana. Dia pun segera menghampirinya untuk menanyakan apakah Erika sudah melihat situs yang Mark bikin. Tetapi, bukannya Mark mendapatkan sambutan baik, malah yang ada dia disindir habis-habisan oleh Erika yang masih marah karena ulah Mark sebelumnya. Mendengar sindiran tersebut, Mark pun bertekad untuk melebarkan daya jangkau The Facebook, yang awalnya hanya dapat digunakan oleh mahasiswa Harvard dengan mengekspand The Facebook ke kampus lainnya yaitu Stanford, Columbia, dan Yale, yang dibantu oleh teman-teman lainnya yaitu Dustin dan Chris untuk mempromosikan The Facebook. Usaha Mark untuk melebarkan sayap The Facebook pun berhasil dan akhirnya sampai ke telinga Divya dan si kembar yang saat itu juga tak tinggal diam lagi dan bergegas untuk segera menuntut Mark. Dengan berbekal panduan hukum yang diterapkan kampus Harvard, mereka pun segera menemui rektor Harvard melalui koneksi ayah si kembar. Di sana mereka menjelaskan kepada rektor bahwa Mark telah melanggar tata tertib Harvard yang melarang mahasiswa mencuri ide dan karya orang lain. Namun sayangnya, rektor tersebut merasa ini bukanlah kasus besar yang harus dipikirkan oleh Harvard dan permohonan mereka pun berakhir ditolak. With that, Mr. We Winklevoss. never asked for special The courts treatment. are always at your disposal. Is there anything else I can do for you? Whoops. Broke a 335-year-old doorknob. Di saat si kembar dan Divya kebingungan mencari cara untuk menuntut Mark justru berusaha untuk semakin melebarkan lagi sayap The Facebook. Mark yang ditemani oleh Eduardo dan Christy menemui founder situs Napster yang merupakan situs download musik bajakan yaitu Shane Parker yang diperankan oleh Justin Timberlake. Dari pertemuan itu, Eduardo merasa skeptis terhadap Parker karena citranya di luar sana terkenal buruk karena suka main cewek dan pemakai narkoba. Beda halnya dengan Mark yang justru tertarik dengan keahlian serta visi dan misi Parker. Parker bahkan memberikan saran kepada Mark untuk membuang kata "the" dari kata The Facebook agar tinggal menjadi Facebook yang menurut dia itu lebih simpel dan elegan. Sekembalinya Eduardo dari New York, dia marah terhadap Mark yang telah membuat perjanjian usaha untuk Facebook dengan Parker tanpa sepengetahuannya. Karena Eduardo merasa sangat emosi, maka dia segera membekukan dana Facebook yang selama ini didapatkan untuk menarik perhatian Mark. Saat Eduardo kembali ke apartemennya, Christy tiba-tiba datang menemui Eduardo tengah malam, hanya untuk menanyakan kenapa Eduardo tidak membalas pesannya serta meributkan status single yang dicantumkan Eduardo di halaman Facebooknya. Saat itu juga Eduardo menerima telepon dari Mark yang mengatakan bahwa Facebook berhasil mendapatkan dukungan dana berkat bantuan dari kenalnya Parker sebesar $500,000. Eduardo yang merasa lelah dengan semua kejadian belakangan ini dan juga lelah dengan sifat Christy yang sangat posesif, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Christy. Si kembar dan Divya yang mengetahui bahwa Facebook telah semakin berkembang, mereka pun semakin membulatkan tekad untuk menuntut Mark. Eduardo akhirnya kembali untuk mendukung Mark dan dia bersedia menandatangani surat perjanjian pembagian persenan saham Facebook dengan investor kenalannya Parker. Hingga akhirnya pada suatu saat, Eduardo sedang mengunjungi kantor baru Facebook, yang saat itu sedang menunggu Facebook menembus 1 juta pengguna aktif, dan dia dituntun untuk segera ke sebuah ruangan dan diminta untuk menandatangani surat perjanjian kembali. Dan di sini, Eduardo terlebih dahulu membaca isi surat perjanjiannya. Saat itulah dia mengetahui bahwa selama ini dia ditipu.
Surat perjanjian yang sebelumnya telah dia tanda tangani ternyata memberitahu saham Eduardo di Facebook telah diturunkan menjadi 0,03%. Eduardo yang merasa sangat marah dan kecewa segera menghampiri Mark. Mark yang berusaha membela diri tak bisa menenangkan Eduardo dan pada akhirnya Eduardo memberikan peringatan keras kepada Mark untuk segera mencari pengacara untuk dirinya. Karena Eduardo akan menuntutnya yang bukan hanya akan meminta haknya yang 30% tapi dia akan mengambil semuanya. Parker yang berhasil membuat Eduardo disingkirkan dari Facebook mencoba menghibur Mark yang murung karena merasa ada yang hilang saat Eduardo keluar dari Facebook dan tidak merasa bahagia meskipun akhirnya pengguna Facebook menembus 1 juta pengguna. Fresh. And you're not a hugger. Setelah menembus 1 juta pengguna, Parker beserta seluruh karyawan Facebook menggelar pesta meriah di sebuah rumah untuk merayakan keberhasilan Facebook. Di tengah-tengah, pesta itu diberhentikan oleh polisi. Parker yang sedang berada di kamar atas rumah bersama dengan teman-temannya tadinya tidak mengetahui adanya polisi di rumah itu. Setelah salah satu dari mereka menyadari ada yang aneh dengan keadaan di bawah, dia pun meminta Parker untuk memeriksa keadaan di bawah. Parker pun segera membuka pintu kamar dan melihat keadaan sekitar. Mengetahui adanya polisi, ia pun segera memberitahukan teman-temannya yang ada di kamar itu untuk membereskan kamarnya dan menghilangkan barang bukti narkoba yang akan ia pakai. Namun mereka tidak memiliki banyak waktu untuk merapikan diri dan ruangan mereka. Sampailah polisi di kamar Parker beserta temannya, dan mereka menemukan bubuk obat terlarang di telapak tangan Parker. Parker dan teman-temannya pun segera dibawa ke kantor polisi. Parker pun segera menelpon Mark dari kantor polisi, memberitahu keadaan yang terjadi. Mark pun langsung terlihat lemas saat itu juga. Parker meminta Mark untuk tidak usah khawatir dan mencoba mencari-cari alasan kalau dia dijebak, bahkan sampai menuduh Eduardo yang menjebaknya. Mark yang mendengar hal itu menyuruh Parker untuk pulang ke rumah. Di akhir film, gugatan yang didapatkan oleh Mark dari Eduardo dan 3 sekawan berakhir pada kesepakatan damai dengan memberikan kompensasi kepada mereka atas saran pengacara wanita Mark yang bernama Merlin. Lalu kemudian kita melihat Mark sedang membuka profil Facebook milik Erica dan menambahkannya sebagai teman. Akhir kisah pendirian Facebook berakhir Eduardo kembali menjadi CEO founder serta mendapatkan ganti rugi yang tidak kita ketahui jumlahnya. Dan kini Facebook memiliki 500 juta pengguna selama 6 tahun sejak dari tanggal pendiriannya yang tersebar di 207 negara dan memiliki pendapatan sebanyak 25 miliar dolar serta membuat Mark menjadi miliarder termuda di dunia. Menurut kalian, apakah Erica menerima permintaan teman dari Mark di Facebook? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, komen-komen di bawah untuk kalian yang ingin request film mantap lainnya, dan juga sempatkan untuk like dan subscribe untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.